Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Pengurus masjid yang saya hormati, seluruh jamaah rahimahullah. Pada siang hari ini kita telah melaksanakan apa yang menjadi wajib kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang-orang beriman, tentunya kita dalam segala aspek dan realita hidup, apa yang kita rasakan mengandung nikmat dan kebesaran berkah dari Allah, tentunya kita akan selalu mengangkat hati dan mengatakan alhamdulillah. Di pertemuan siang ini tentunya ada nikmat yang tersendiri yang Allah berikan kepada kita, karena dalam segala bentuk dan realita kehidupan manusia tentunya tidak ada aspek yang mampu kita kerjakan yang dapat membahagiakan dan sekaligus mendukakan kita kalau bukan datangnya atas terjadi prakarsa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pula dalam segala bentuk-bentuk kehidupan dan termasuk secara khusus kita telah beribadah, salat, sujud, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya kita bersyukur. Kiranya nikmat, petunjuk dan berkah kepada kita selaku orang-orang beriman akan bertambah-tambah. Amin ya rabbal alamin. Saya mengajak kita juga mengangkat salawat dan salam kepada revolusioner Islam junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas teladan dan akhlak beliau sehingga kita mampu meningkatkan keimanan kita, kita mampu menunjukkan prioritas diri kita sebagai seorang muslim yang benar-benar beriman plus sekaligus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Al-Hajj ayat ke-35. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, dalam surah Al-Hajj ini ayat ke-35, Allah SWT menyampaikan, memberikan kabar gembira kepada kita selaku orang-orang beriman. Ini merupakan simpulan daripada bagaimana takaran manusia ini bentuk kepatuhannya kepada agamanya ini tadi. Bagaimana cara menakar kepatuhan manusia ini, hamba ini terhadap agamanya. Allah sebutkan di surah Al-Hajj ayat ke-35 ini. Yang pertama adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang yang apabila disebut nama Allah itu gemetarlah hati mereka. Jadi ketika kita disebutkan nama Allah SWT, hati kita gemetar. Ini merupakan salah satu wujud kita ini masih menjadi hamba yang taat kepada Allah SWT. Tapi ketika disebutkan nama Allah di samping kita, di hadapan kita, kita merasa biasa-biasa saja. Maka perlu dipertanyakan lagi kadar keimanan kita, kadar kepatuhan kita, kadar ketaatan kita kepada Allah SWT. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ketika sudah diperdengarkan asma Allah SWT, kita gemetar, otomatis kita taat atas perintah yang Allah perintahkan. Salah satunya adalah sholat Jumat pada siang hari ini. Alhamdulillah kita yang hadir di masjid yang mulia ini termasuk golongan hamba yang taat kepada Allah SWT. Ciri-ciri hamba yang benar-benar patuh terhadap agamanya. Padahal kalau kita bayangkan seberapa banyak perintah yang Allah perintahkan kepada kita atau apa itu, dan larangan yang Allah larang, lebih banyak mana yang Allah perintahkan dan yang Allah larang? Jangan sekalian Allah SWT, sungguh sedikit sekali Allah memberikan larangan kepada kita. Allah memperluas nikmat, menyebarluaskan nikmat kepada kita semuanya. Kita diperbolehkan untuk melakukan apa saja, dan hanya sedikit saja yang Allah larang. Jadi sejatinya yang Allah larang itu sangat sedikit dibandingkan nikmat atau pemberian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat kita sukai. Rata-rata sangat kita sukai. Dan ini yang sangat berat. Ini merupakan tantangan bagi kita. Yang Allah larang pasti kita sukai. Allah larang zina, fitrah kita, nafsu kita pasti ingin. Allah larang dan sebagainya. Allah larang apa itu dan apa itu, misalnya ada yang kata rokok itu haram atau makruh misalnya. Tapi sebenarnya nikmat bagi yang melakukan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Rata-rata yang Allah larang itu mesti kita sukai. Tapi ini merupakan tantangan bagi kita. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita konsisten terhadap apa yang Allah perintahkan, kita kerjakan, kita taati tanpa adanya tapi. Dan ketika Allah melarang kita, dan kita taati juga. Jangan sampai kita mencari berbagai macam alasan untuk menghalalkan yang Allah haram kepada kita. Dan yang kedua yakni orang yang sabar terhadap musibah. Was-sabirina 'ala ma asabahum. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka itu. Ini merupakan salah satu takaran kita kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan musibah kepada kita, kita sabar, maka itu baik bagi kita. Dan sejatinya musibah dan ujian ini merupakan identitas yang ditimpakan kepada orang-orang yang beriman oleh Allah. Ini merupakan identitas bagi orang-orang beriman. Karena musibah dan ujian ini merupakan identitas, maka dari itu kita seharusnya bersabar terhadap musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan sesungguhnya di dunia ini merupakan sijinul mukmin, penjara bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita berada di penjara, tidak ada amalan yang kita lakukan kecuali dua. Yang pertama adalah bersabar dan beribadah. Dunia ini merupakan sijinul mukmin, penjara bagi orang-orang yang beriman. Dan kebalikannya, surga bagi orang-orang yang kafir.
Maka dari itu jamaah sekalian yang Allah SWT, di dunia ini bukan tempat kita beristirahat, bukan tempat kita bersenang-senang, tempat kita susah. Betapa banyak ujian yang kita lalui. Karena sudah jelas, ini merupakan bencana bagi orang yang beriman. Jadi jangan sampai kita merasa santai, kita merasa nyaman di dunia ini tanpa kita mempersiapkan hari esoknya nanti. Bahwasanya ketika kita sudah menerima ujian dan kita bersabar, maka Allah akan mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita. Bagaimana kalau kita tidak bersabar? Ini bukan kategori daripada idealnya orang yang beriman. Karena ketika orang yang beriman itu tadi pasti akan mendapatkan ujian dan dia akan bersabar, bukan mengeluh saja. Karena dia tahu bahwa sebesar apapun ujian yang diberikan kepadanya tadi, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini jauh lebih besar daripada ujian yang diberikan kepada orang yang beriman itu. Maka dari itu tidak sedikit kalau kita melihat orang yang beriman itu ketika dihadapi ujian dia tetap tersenyum saja gitu. Tidak ada merasa wajah yang mengeluh, kusut atau dan sebagainya. Karena orang beriman itu yakin bahwa sebesar apapun ujian yang Allah berikan, sesungguhnya pertolongan Allah itu jauh lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Dan yang ketiga adalah wanuqimis sholat, orang yang rajin sholat. Perlu kita ketahui bahwasanya sholat ini merupakan tiang daripada agama. Kalau kita sholat kita aja malas-malasan, sholat kita ini masih kurang semangat. Nah, dipertanyakan tataran ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saja adalah sholat ini merupakan tiangnya daripada agama. Kalau kita dipanggil sudah waktunya sholat, hayya 'alas sholat, kita diam saja, tidak bergegas. Padahal sejatinya ketika kita sudah dipanggil untuk sholat, kita harus bergegas. Fafirru ilallah, maka berlarian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berlari gitu. Kalau kita biasa-biasa saja ini, nah, berarti iman kita ini, kadar ketaatan kita ini masih lemah, masih biasa saja. Bahkan sejatinya adalah sholat ini merupakan pembatas antara orang yang mukmin dan orang yang kafir. Itu dilihat daripada sholatnya. Kita tidak bisa membedakan mana ini orang yang muslim, mana ini orang kafir. Tapi kita lihat dengan sholat itu sudah cukup menyimpulkan bahwasanya ini orang yang muslim dan ini orang yang kafir. Maka dari itu jangan sampai kita ini menjadi orang yang di tengah-tengah itu. Kita harus jelas sholat yang kita harus tegakkan gitu. Jangan biasa-biasa saja. Jangan menjadi orang yang munafik daripada agama itu tadi. Justru orang yang munafik dia bermalas-malasan. Dia sholat ketika rame-rame saja. Tapi ketika sepi-sepi seperti ini dia tidak akan sholat ini. Karena dia ada yang melihat. Itu ciri orang yang munafik. Ketika menyikapi yang namanya sholat itu tadi. Dan yang terakhir adalah kadar ketaatan, takaran kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Orang yang berinfak, orang yang menafkahkan sebagian daripada rezekinya itu tadi untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan adalah takaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang keempat itu. Memang ini tidak mudah jemaah sekalian yang Allah Subhanahu. Tetapi bagaimana caranya kita ini tetap istiqomah, tetap konsisten dalam berinfak di jalan Allah ini dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, maupun dalam keadaan yang lapang dan keadaan yang sempit. Tetap kita istiqomah, karena Allah tidak menilai daripada banyak sedikitnya ini dari. Tetapi bagaimana keistiqomahan seorang hamba itu berinfak, menafkahkan rezekinya dari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, tetapi keistiqomahan itulah yang akan bernilai lebih dibandingkan banyak atau sedikit yang kita nafkahkan. Jangan sekalian di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang pertama adalah kadar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta pada nasihat Allah atau Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an memerintahkan seperti ini, kita langsung lakukan tanpa menolak dan tanpa tapi. Dan yang kedua, selalu bersabar dalam menerima yang namanya musibah atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Ketika ada tetap mendirikan sholat dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun dan dimanapun. Yang terakhir adalah tetap berinfak dan sedekah seberapapun yang kita punya itu. Aku lupa lihat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المتقين في ظلال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام